Selamat pagi pemirsa. Meski Wakil Rakyat Endi Patwijaya telah menyampaikan permintaan maaf secara personal kepada konten kreator Ferry Irwandi, berlanjutnya kemarahan publik tetap dapat dipahami. Para pejabat negara semestinya menangkap pesan di balik kemarahan itu, yaitu ada kesalahan mendasar yang memicunya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia. Edisi hari ini Kamis 11 Desember 2025 dengan tema Apresiasi Solidaritas Rakyat bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Jangan saya dimarahin ya, karena saya tidak ikut mengumpulkan dana. Ini menarik sekali karena walaupun sudah meminta maaf, tapi kan peristiwa yang sebelumnya ketika anggota DPR, wakil kita loh Mas Jaka, itu dengan tegang ya wajahnya ya, saya tidak bilang marah, itu mengatakan bahwa ya sudahlah kalau mengumpulkan uang 10 miliar, itu pemerintah sudah turun 1 triliunan katanya begitu ya. Ini sebenarnya karena memang peduli dengan image pemerintah, itu karena peduli dengan keamanan dana yang dikumpulkan, atau karena merasa tersaingi sih sebetulnya? Bagaimana Mas Jaka? Ya banyak penilaian kan. Salah satunya menganggap ya Pak Endi Pat ini karena iri. Iri karena rakyat begitu cepat mengumpulkan dana, begitu cepat tergugah hatinya untuk menyumbang para saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana. Sementara ada juga penilaian karena ya pemerintah agak lambat dalam menangani bencana kan. Kalau kita lihat masih banyak sekali, di awal-awal itu masih banyak sekali korban-korban yang belum tersentuh bantuan. Sementara rakyat begitu cepat, bahkan dari konten kreator Ferry Irwandi dalam waktu 24 jam sampai 10 miliar. Ya kalau kita lihat berpikir secara jernih ya, sementara kan kita harus memuji, harus bangga bahwa masyarakat kita itu masih punya kepedulian yang sangat tinggi, dengan sangat cepat membantu, dengan sikap ketika saudaranya tertimpa bencana, dia langsung memberikan bantuan melalui pengumpulan dana. Dan semestinya ini harusnya diapresiasi oleh para pejabat kita. Tapi kalau yang ditunjukkan oleh Pak Endi Pat itu kan justru kesannya itu kan berkebalikan, seolah-olah cukup nyinyir. Aneh juga pejabat kok nyinyir ke masyarakat kan, nyinyir kenapa ada konten kreator yang mendapatkan bantuan pengumpulan dana 10 miliar, seolah-olah menegasikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Padahal tidak. Jadi ada harus benar-benar dipisahkan, masyarakat membantu karena kesukarelaan, negara membantu karena kewajiban. Itu yang sebenarnya harus ditegaskan. Ada yang mengatakan begini Mas Jaka, sebetulnya inilah konfirmasi jelas apakah Indonesia, kita rakyat, itu punya wakil rakyat yang memang negarawan atau memang masih berhenti di level politisi. Kita akan bahas itu, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 11 Desember 2025, Apresiasi Solidaritas Rakyat. Apresiasi Solidaritas Rakyat. Meski Wakil Rakyat Endi Patwijaya telah menyampaikan permintaan maaf secara personal kepada kreator konten Ferry Irwandi, berlanjutnya kemarahan publik tetap dapat dipahami. Para pejabat negara pun semestinya menangkap pesan di balik kemarahan itu, yakni ada kesalahan mendasar yang memicunya. Kegeraman masyarakat bukan semata pembelaan terhadap kreator konten Ferry Irwandi, melainkan pembelaan terhadap solidaritas rakyat. Ketika Endi Pat membandingkan triliunan rupiah anggaran negara dengan 10,3 miliar rupiah yang dihimpun Ferry, serta miliaran rupiah lain dari para kreator konten untuk membantu korban banjir di Sumatera, ia tidak hanya mengecilkan arti gerakan solidaritas tersebut, tetapi juga menunjukkan kekeliruan logika.
Sesat pikir itu terlihat jelas ketika ia menilai seolah-olah rakyat sedang berlomba dengan negara hanya karena aksi mereka lebih viral. Cara pandang demikian bukan hanya keliru, melainkan juga ironis mengingat ia adalah wakil rakyat yang semestinya memahami perbedaan antara kewajiban negara dan partisipasi sukarela masyarakat. Dalam situasi darurat bencana seperti saat ini, sikap seperti itu sama kontraproduktifnya dengan tindakan Mirwan MS yang baru saja diberhentikan sementara dari jabatan Bupati Aceh Selatan. Keduanya dengan caranya masing-masing merugikan semangat gotong royong nasional dalam proses pemulihan pasca bencana. Kedepan, segala bentuk ego lembaga maupun ego pejabat harus dikesampingkan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat ialah prasyarat mutlak keberhasilan penanganan bencana. Kolaborasi bukan pilihan, melainkan keniscayaan. Terkait gerakan penggalangan dana publik, dapat dipahami keinginan pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan penyaluran dana yang tepat. Itulah yang terbaca dari imbauan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Rabu 10 Desember lalu mengenai perlunya perizinan bagi kegiatan pengumpulan dana. Namun demikian, patut kita ingatkan agar ketentuan perizinan sebagaimana tertuang dalam Permensos 8/2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang tidak malah menjadi hambatan. Dalam kondisi kedaruratan seperti sekarang, Kemensos semestinya mengambil inisiatif membuat mekanisme tambahan yang mempermudah proses perizinan tanpa mengurangi aspek pengawasan. Pada akhirnya, kita perlu memahami bahwa setiap aksi solidaritas bukan hanya layak didukung, melainkan justru harus terus ditumbuhkan. Kedermawanan masyarakat Indonesia yang telah diakui dunia adalah modal sosial penting untuk mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana dari Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Aceh. Solidaritas rakyat adalah kekuatan bangsa. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Bekasi, Jawa Barat, Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Iya, ini menjadi pertanyaan saya, kok membanding-bandingkan uang triliunan dari pemerintah dengan solidaritas rakyat. Jangan menghambat rakyat bergotong royong untuk membantu sesama. Jangan-jangan Mr. Edipat ini seperak pun belum nyumbang gitu. Dia wakil rakyat atau wakil pemerintah. Mensos saja mengapresiasi hal itu karena dalam situasi darurat boleh-boleh saja sebelum nanti belakangan dia bisa melaporkan. Jadi perlu lebih cepat. Konstituennya ini harus mencatat nama itu, jangan memilihnya lagi. Dan saya mengusulkan nih, kalau perlu PAW, di-PAW-kan itu oleh partainya. Salah makan obat kali Mr. Endipat ini ya. Sakit perut makan obat sakit kepala, jadi sesat pikir. Kok membandingkan uang negara dengan bantuan rakyat biasa. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Ondo mungkin wakil dari rakyat yang gemas juga ya Mas Jaka. Sampai dikatakan Pak Ondo mungkin salah minum obat. Tapi pertanyaannya begini Mas Jaka, ini pertanyaan mendasar ya. Ketika kan sebenarnya bukan hanya siapa namanya? Endipat. Kan kita juga beberapa waktu yang lalu juga lihat ada anggota dewan yang diramaikan orang juga karena melihat bencana dengan vest yang kelihatannya walaupun dibantah itu bukan anti peluru. Ada juga yang menggotong beras walaupun bukan wakil rakyat. Pertanyaannya adalah apakah kita memang punya negarawan, kembali lagi ke pertanyaan saya di segmen 1, punya negarawan baik di legislatif maupun eksekutif, atau berhenti di level politisi yang memanfaatkan bencana ini untuk kepentingan politisnya? Ya kalau kita lihat apa yang terjadi, ya bencana ini kan menunjukkan siapa sebenarnya mereka kan. Kalau kita lihat ada seorang bupati yang ketika rakyatnya hidup dalam kesusahan yang amat sangat, tetapi dia rela untuk
pergi ibadah umrah. Apakah itu seorang negarawan? Ya menurut saya tidak. Itu seorang pejabat yang menurut saya lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Kalau ciri negarawan itu kan mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Kemudian juga ada seorang menteri yang menjadikan bencana ini sebagai ajang untuk tebar pesona, panggung untuk pencitraan diri. Ada juga anggota DPR yang seperti itu. Kemudian anggota DPR yang justru nyinyir kepada rakyat yang begitu cepat mengumpulkan dana. Itu kan sebenarnya kan menunjukkan bahwa mereka itu justru menjadikan bencana ini sebagai ajang untuk untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya kan. Kalau kita lihat seperti itu, dan itu bukan ciri-ciri negarawan. Itu ciri-ciri yang seorang politikus. Dan ketika seorang politikus menjadikan bencana sebagai ajang untuk bermain politik, yang menurut saya itu udah jauh dari sikap-sikap yang terpuji. Jadi kita mengingatkan semestinya kan dalam bencana yang begitu dahsyat ini antara pemerintah dan masyarakat itu kan harus bahu-membahu. Jangan sampai pemerintah justru mengecilkan peran masyarakat, rakyat juga tidak boleh mengecilkan peran pemerintah, tetapi mengkritik boleh, marah-marah boleh. Ketika kita temui ada upaya-upaya pemerintah yang masih lambat, masih jauh yang kita inginkan, ya wajar kita kritik. Karena tugas negara itu kan melindungi rakyatnya. Dalam situasi yang normal. Semuanya semua warga negara. Dalam situasi yang normal saja, itu rakyat harus dilindungi. Apalagi dalam situasi yang tidak normal seperti bencana di Sumatera ini. Kalau kita melihat sebetulnya ada juga masalah yang lebih penting ya. Beberapa teman mengatakan mungkin ada masalah dengan kepercayaan, Mas Jaka. Kalau kemudian rakyat sangat tinggi kepercayaannya kepada segenap aparat pemerintah, kemungkinan besar bantuan-bantuan itu akan langsung disalurkan kepada lembaga pemerintah. Dan ketika itu tidak terjadi, mungkin ada masalah kepercayaan. Bagaimana tuh, Mas? Itu kan problem klasik yang ada di negara kita ya. Sejak dulu itu kan ya, kalau kita lihat kan banyak juga kan bantuan-bantuan atau dana-dana untuk penanganan bencana malah dikorupsi. Itu tidak bisa kita nafikan begitu saja. Itu fakta bahwa ya negara sebenarnya tidak begitu bisa dipercaya dalam menangani bencana. Meskipun itu mungkin tidak semuanya ya. Tidak semuanya, ada pengelola negara lah, bukan negara oknum lah. Jadi kalau kemudian rakyat itu masih paling tidak masih tidak begitu percaya, harusnya kita maklumi, dan negara semestinya menjadikan hal itu sebagai pemacu untuk betul-betul lebih bekerja secara maksimal, bekerja secara transparan, akuntabel. Jadi rakyat bisa memberikan kepercayaan penuh kepada negara, memberikan bantuan-bantuan atau dana-dananya kepada negara. Kalau sekarang kan tidak. Ketika negara dinilai masih lamban, ya mereka lebih baik menyalurkan sendiri. Dan itu menurut saya sih wajar-wajar saja, tidak perlu kita kritisi, apalagi kita nyinyiri. Bagaimana dengan efek dari walaupun memang sudah minta maaf ya anggota dewan yang nyinyir dengan bantuan yang disalurkan lewat Ferry Irwandi. Bagaimana dengan orang-orang seperti Ferry Irwandi di masa depan, Mas Jaka? Apakah memang masih bisa mengumpulkan lagi donasi seperti ini? Kita berharap tentunya jangan sampai ada bencana ya. Tapi apakah ini akan ada efek membuat jera orang-orang yang niatnya baik membantu, tapi kemudian malah dikritisi seperti ini, atau bagaimana? Enggak, saya kira kalau dari masyarakat, saya kira tidak ada pengaruh ya. Justru menurut saya akan semakin bersemangat lagi semangat untuk memberikan bantuan. Tapi ini menurut saya justru kurang baik dampaknya kepada masyarakat, kepada negara, apalagi kepada anggota DPR. Pembelajaran apa yang harusnya diambil oleh DPR khususnya ya kalau kita lokalisir, supaya ke depan tidak lagi seperti ini? Kita bahas di bagian berikut. Mas Jaka, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, dari peristiwa yang terjadi, kita lokalisir yang terjadi di DPR ya. Apa pembelajaran, apa hal yang kita bisa pelajari, khususnya untuk anggota DPR yang kalau memang masih meyakini bahwa mereka wakil kita,
untuk tidak lagi dilakukan di masa depan, Mas? Ya, semestinya dalam situasi seperti sekarang, DPR sebagai wakil rakyat itu harus menguatkan solidaritas rakyat. Bencana ini kan butuh kesulitan seluruh elemen di negara kita, baik itu pemerintah maupun rakyat. Ketika rakyat sudah menunjukkan empatinya dengan tindakan nyata dengan memberikan bantuan, ya semestinya anggota DPR itu mendukung, memberikan fasilitas kemudahan-kemudahan kalau bisa. Bahkan kalau perlu sebenarnya anggota DPR itu kita tunggu juga tindakan nyatanya seperti apa. Kalau rakyat bisa menyumbang misalnya, kan akan lebih baik umpamanya mereka sepakat untuk dipotong gaji berapa persen. Tidak hanya anggota DPR, seluruh pejabat negara, eksekutif komisaris, juga. Direksi komisaris BUMN. Saya pikir kalau itu dilakukan, simpati rakyat akan memuncak. Meningkat ya? Simpati rakyat akan betul-betul memberikan apresiasi luar biasa kepada pengelola negara. Tetapi kalau yang terjadi sekarang kan justru menimbulkan antipati. Ketika rakyat ingin menyumbang, ketika rakyat ingin membantu saudara-saudaranya kok justru dinyinyirin. Itu kan menurut saya tidak semestinya dilakukan. Kita bolehlah memberikan apresiasi kepada partai PKS yang dia sudah beberapa hari yang lalu menginstruksikan kepada kader-kader yang duduk di anggota legislatif maupun di pemerintahan untuk memotong gaji. Itu semestinya dilakukan oleh partai-partai lain juga. Itu semestinya dilakukan oleh DPR sebagai sebuah institusi, juga kepada institusi-institusi negara lain. Negara kita itu kan sebenarnya dari dulu kan dikenal karena kegotong royongan, karena guyup, karena solid. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang kok kondisi seperti itu kok akan ada retak-retak sedikit. Termasuk apa yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR ini kan. Tadi Pak Ondo sudah sempat mengatakan kalau perlu di PAW pergantian antar waktu. Kalau kita lihat kasus Bupati kan memang sudah diberhentikan malah dari posisinya di partai. Apa itu harus dilakukan juga ke anggota dewan yang menyinyiri Ferry Irwandi ini? Ya itu tergantung partai politik yang bersangkutan ya, Partai Gerindra ya kalau nggak salah ya. Dan itu kan sebenarnya sudah dilakukan ketika dulu beberapa bulan lalu ketika terjadi kerusuhan kan. Di Agustus ya? Iya, itu kan beberapa dinonaktifkan, tapi kemudian ya sementara saja ya? Sementara saja. Sampai kita lupa? Sampai kita lupa dan rakyat sekarang juga sudah lupa dan saya yakin juga kita tidak lama lagi sudah lupa kok kejadian-kejadian seperti ini dan saya khawatir itulah yang dimanfaatkan oleh para elit kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini dan saya yakin kok akan terulang terus di kemudian hari. Kita berharap itu tidak terjadi Mas Eka dan kita berharap apa yang kita bicarakan di sini mengembalikan lagi kesadaran wakil kita di DPR. Mas Jaka terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Sama-sama pagi. Pemirsa, pada akhirnya kita perlu paham bahwa setiap aksi solidaritas bukan hanya layak didukung, tapi justru harus terus ditumbuhkan. Kedermawanan masyarakat Indonesia telah diakui dunia adalah modal sosial penting untuk mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana, Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga Aceh. Solidaritas kita rakyat adalah kekuatan bangsa. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.